Shalom adik-adik. Shalom. Kita akan ibadah kembali ya. Kita akan memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Tidak main-main, tidak lari-lari lagi. Kita harus sungguh-sungguh ya adik-adik. Nah adik-adik, kita ada dilihat ya di YouTube. Adik-adik suka keluar ya sebelum selesai terima berkat, gak boleh sayang. Sampai terima berkat baru boleh keluar dari ibadah sekolah minggu. Yes, Ya, betul. ingat ya, bilang sama Iya. mamanya. Sampai selesai Selesai. ibadah sekolah minggu, terima berkat baru boleh keluar. Ya, Yes. matikan ininya YouTube-nya. Ya, ayo sekarang kita ibadah. Sebelum kita ibadah, Kak Rina akan berdoa. Iya. Tundukkan kepalanya. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya. Kami kembali lagi ibadah di GBI GDC online Tuhan. Saat ini Tuhan Yesus, kami undang Roh Kudus hadir di hati kami, di pikiran kami, di rumah kami, dimanapun saat ini kami menyaksikannya. Biarlah Tuhan Yesus, kami boleh sungguh-sungguh sampai selesai mendengar firman, memuji, menyembah Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, pimpin kami, sertai kami sampai selesai. Di dalam nama Tuhan Yesus, kita katakan sama-sama, amin. Tepuk tangan dulu untuk Tuhan Yesus. Nah adik-adik bangkit berdiri semua. Kita akan memuji Tuhan. Kakinya digerak-gerakan, tangannya digerakkan, pinggulnya digerak-gerakan. Ayo kita memuji Tuhan. Semangat ya adik-adik. Diangkat kepalanya. Pilih Tuhan.
adik-adik, kita akan memuji Tuhan. Tepuk tangan dulu yang kencang untuk Tuhan Yesus. Katakan haleluya. 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 Mari kita memuji Tuhan. I love you Jesus. Siapa yang cinta Yesus? Mari buka Alkitab Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan melindungi engkau di bawah sayapnya, engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit penular yang mengamuk di waktu petang. 7. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menata engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Ayat 14. Sungguh hatinya lengkap kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia bersuruh kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan bajak umur akan kukurniakan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Pentakosta ketiga adalah 1.
pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini. 2. Penerangan jiwa terbesar dan terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Bangkitnya generasi Yeremia penuh Roh Kudus, cinta Tuhan, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak memenangkan banyak jiwa. 4. Dari Indonesia ke bangsa-bangsa, dari timur ke barat, dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Kuasa untuk menyelesaikan amanat teguh Tuhan Yesus. Nah adik-adik, kita sudah menari itu Tuhan ya kakak. Kita Yes. udah melompat-lompat Tuhan. Karena Ya. kita saatnya mendengar Firman Tuhan. Nah adik-adik, duduk yang manis. Adik-adik boleh duduk yang manis. Yes. Kita akan menyembah Tuhan. Amin. Kita undang hadirat Tuhan di rumah-rumah, di hati adik-adik. Ya. Supaya Roh Kudus boleh mengertikan arti dari firman Tuhan. Ya. Ayo kita menyiapkan hati dan pikiran kita. Ya Rabbashikira batakara bala 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 bala. Yesus. Ura batakara bashikira batakara bala 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 bala. Ku rindu Kau Tuhan lebih dari segalanya. Ku cinta Kau Yesus, Kau ladang
Shalom adik-adik, shalom, shalom mama papa yang ada di rumah. Hari ini masih tetap semangat kan untuk mendengarkan firman Tuhan. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, semuanya duduk yang manis. Kita akan berdoa ya, lipat tangan, tutup matanya. Tuhan Yesus, kami bersyukur buat pada pagi hari ini. Kami boleh datang untuk memuji memuliakan Tuhan, dan saat ini Tuhan kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus Tuhan yang menolong, yang memampukan kami untuk bisa mengerti dan menerima kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati kami ya dari awal sampai selesai. Dalam nama Yesus kita yang telah berdoa katakan amin. Tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Yang semangat tepuk tangannya ya adik-adik. Ya. Nah, hari ini kita akan kembali belajar firman Tuhan. Coba nih, apa nih yang Kak Evi pegang? Nih. Ada yang tahu ini yang Kak Evi pegang? Ini adalah vas bunga. Ini terbuat dari keramik ya. Ada pastinya ya, di rumah masing-masing ada tempat bunga atau kendi atau vas bunga dengan berbagai bentuk ya. Ada piring juga bisa dibentuk ya adik-adik. Nah, ternyata hari ini kita akan belajar bagaimana cara membuat priuk, kuali atau vas bunga. Lah, kenapa juga pas belajar firman harus belajar bikin ini ya? Coba kita lihat ya, ikuti adik-adik ya, jangan main-main dulu ya. Nah, buka Alkitabnya dulu dari Yeremia 18 ayat 1 sampai 17 ya. Kita belajar bersama-sama ya. Nah, Tuhan memanggil seorang nabi di tengah-tengah umatnya yang bernama Yeremia. Nah, ternyata kondisi umat Israel, tepatnya ya Yehuda dan Yerusalem saat itu mereka melakukan yang jahat di mata Tuhan. Mereka menyimpang daripada apa yang Tuhan kehendakin. Mereka melakukan dosa yang sangat menyakitkan hati Tuhan. Berulang kali Tuhan memperingati, berulang kali Tuhan mengajar mereka melalui hambanya, melalui Nabi Yeremia, tapi mereka tetap melakukan kesalahan demi kesalahan. Diperingati ya bertobat, tapi balik lagi melakukan hal yang sama. Nah, suatu ketika Tuhan memanggil Yeremia, dia berkata seperti ini, pergilah dengan segera ke rumah tukang priuk. Di sana aku akan memperdengarkan apa yang akan kusampaikan kepadamu. Katanya kepada siapa tadi yang dipanggil? Kepada Yeremia. Nah, akhirnya Yeremia pergilah ke tukang priuk. Nah, kebetulan di situ tukang priuknya sedang bekerja lagi membuat priuk atau membuat berbagai macam-macam yang terbuat dari keramik ya, dari tanah liat ya adik-adik ya. Siapa pernah lihat tanah liat? Kalau Kak Epi waktu sekolah dulu, Kak Epi pernah juga punya tugas membuat kreativitas dari tanah liat. Nah di situ Yeremia melihat bagaimana proses tukang priuk ini untuk mengerjakan tanah liat supaya bisa menjadi seperti ini, bejana, keramik, vas bunga, guci. Siapa ada guci di rumah? Ada? Kendi. Pokoknya itu bahan-bahan biasanya dipakai, tanah liat itu bisa dipakai untuk berbagai macam bentuk ya. Dan ternyata adik-adik proses pembuatannya itu gak gampang ternyata. Susah adik-adik ya. Karena kalau dia adonannya tidak pas, misalkan keenceran atau kekerasan, itu susah dibentuk.
kalau susah dibentuk balik lagi dibongkar, dibikin lagi adonannya, dicampur lagi sampai benar-benar bisa dibentuk menjadi bejana yang bagus. Seperti ini, bagus enggak? Bagus kan? Nah, proses pembuatannya itu enggak cuma dari adonan saja adik-adik, tapi dibentuknya itu enggak gampang, bukan cuma begini, cuk 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 cuk, enggak cuma seperti itu, dibikin bulat, enggak seperti itu, enggak cukup seperti itu. Kalau misalkan bikin kendi kayak gini kan bentuknya harus sama. Kalau bengkok sedikit dibongkar lagi, kalau retak sedikit dibongkar lagi. Jadi harus benar-benar harus pas ya adik-adik. Nah setelah dibentuk itu dibakar lagi adik-adik sampai benar-benar bagus, keras seperti ini ya. Begitu juga dengan kita adik-adik ya. Hidup kita ini adalah miliknya siapa? Miliknya siapa? Miliknya Tuhan. Jadi kita harus mau dibentuk sama Tuhan. Ya adik-adik, siapa di sini yang mau dibentuk sama Tuhan? Seperti tukang periuk tadi ya. Dia punya tanah liat, berarti tukang periuk itu membentuknya itu sesuai dengan apa yang dia mau, ya kan? Sesuai apa yang dia suka, dia pengen bikin kendi seperti ini bisa, dia mau bikin guci atau bentuknya seperti lonjong, bulat, ya suka hatinya tukang periuk. Sama seperti Tuhan. Tuhan mau membentuk kita seturut rencananya Tuhan. Tuhan udah mempersiapkan rencana dalam kehidupan kita. Jadi kita harus mau dibentuk ya. Siapa di sini yang mau dibentuk hatinya sama Tuhan? Nah, karena kita ini miliknya Tuhan, ketika kita melakukan kesalahan, ketika kita menyimpang daripada apa yang menjadi keinginan Tuhan, sama tadi seperti tukang periuk tadi. Ketika bejana tadi kurang pas atau tidak sesuai dengan keinginannya tukang periuk, maka dibongkar lagi, dibagusin ulang lagi, dibentuk lagi, dipukul-pukul lagi, digoyang lagi, sampai benar-benar sesuai dengan kehendak tukang periuk. Sama juga seperti kita. Ketika kita mulai berjalan tidak sesuai dengan keinginannya Tuhan, Tuhan menegur kita, Tuhan menarik kita, Tuhan mengingatkan kita, Tuhan mau ngajarin kita melalui firman-Nya, melalui kakak-kakak sekolah minggu yang Tuhan pakai untuk mengajari adik-adik semua. Jadi kalau Tuhan menginginkan yang terbaik buat kita, kita jangan mau menjauh daripada Tuhan. Kita jangan lari daripada Tuhan, tapi kita mau datang kepada Tuhan. Kita mau hati kita ini kita serahkan kepada Tuhan untuk Tuhan bentuk, Tuhan ubahkan. Jadi adik-adik, kalau hari ini sampai hari ini adik-adik masih suka nakal, masih suka berbohong, masih susah diatur sama mama papa, atau adik-adik masih suka berbuat jahat kepada temannya, kepada adiknya, saat ini izinkan hati adik-adik untuk Tuhan ubahkan. Izinkan hati adik untuk Tuhan bentuk menjadi pribadi yang Tuhan mau. Menjadi anak-anak yang baik. Menjadi anak-anak yang takut kepada Tuhan. Mau adik-adik? Menjadi anak yang baik? Mau? Semuanya boleh angkat tangannya yang mau ya. Semuanya mau kan dibentuk sama Tuhan? Karena rencana Tuhan adalah rencana yang terbaik bagi kita. Tuhan tidak
akan membiarkan kita tidak sesuai dengan kehendaknya, melakukan sesuai yang tidak sesuai dengan kehendaknya. Rencana Tuhan itu yang terbaik buat adik-adik. Tuhan telah mempersiapkan masa depan yang terbaik buat adik-adik. Yang penting mau dibentuk, mau diproses sama Tuhan. Jangan juga tidak mau, ya. Kalau tidak mau, akhirnya nanti tidak akan menjadi bejana yang indah. Akhirnya nanti tidak menjadi seperti yang Tuhan mau. Tapi bejana yang tidak bagus itu akan bolak-balik dibongkar, bolak-balik dibentuk ulang. Nah, kalau kita nggak mau dibentuk, Tuhan juga akan berulang kali mengingatkan kita, berulang kali akan mengajari adik-adik supaya seperti yang Tuhan mau. Yuk, angkat tangannya. Kita akan nyanyikan pujian buat Tuhan ya. Seperti lagu ini, demikianlah hati kita mau dibentuk sama Tuhan. Semuanya nyanyi sungguh-sungguh ya. Coba pegang hati, taruh tangannya di dada. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku Allah dalam rumah-Mu, inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah seluruh kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana-Mu. Ku mau seperti Yesus, angkat tangannya. Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Kita ulang dari awal ya. Lebih sungguh lagi kita renungkan firman Tuhan. Bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tangan-Mu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku Allah, jadikan ku Allah dalam rumah-Mu, inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah seluruh kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana-Mu. Ku mau seperti Yesus. Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan
Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Jadi seperti bejana yang siap dibentuk, hidup kita ini adalah di tangannya Tuhan, miliknya Tuhan. Jadi kita harus selalu mau dibentuk dan dibaharui Tuhan, menjadi alat di dalam tangannya Tuhan, di dalam rumahnya Tuhan. Mau adik-adik dibentuk Tuhan? Biar rencana Tuhan yang terjadi dalam hidup adik-adik, biar kehendak Tuhan itu yang terus Tuhan bawa adik-adik sampai kepada apa yang menjadi ketetapan Tuhan. Demikian firman Tuhan. Kita akan membaca ayat hafalan kita pada hari ini di Yesaya 43 ayat 18 sampai 19. Yuk, boleh dibaca ya. Yesaya 43 ayat 18 sampai 19. Firman-Nya, janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Demikian firman Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu pada hari ini, di mana Tuhan mengajarkan kami ya Tuhan, khususnya anak-anak-Mu semua yang ada di rumah-rumah ya Tuhan. Biar seluruh kehidupan mereka, hati mereka senantiasa mau diubahkan Tuhan, diperbaharui Tuhan, dibentuk Tuhan seperti apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan mereka. Sekalipun mereka saat ini masih kecil ya Tuhan, tapi percaya Tuhan bahwa tangan Tuhan yang terus menyertai mereka. Terima kasih ya Tuhan, biarlah Roh Kudus Tuhan yang memberikan hikmat daripada Tuhan, itu yang terus menolong mereka, yang memampukan mereka, yang mengajari mereka supaya mereka bisa melakukan kehendak Tuhan, melakukan seturut apa yang menjadi firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati anak-anak sekolah minggu semuanya ya Tuhan, mama papa, keluarga demi keluarga Tuhan berkati ya Tuhan. Bahkan di mana sekarang kami sungguh bersyukur untuk mereka boleh sekolah tatap muka ya Tuhan. Dengan percaya Tuhan, Engkau terus melindungi mereka ya Tuhan, sehingga mereka tetap sehat dan kuat, mereka tetap semangat untuk belajar ya Tuhan. Dan lebih daripada itu, mereka boleh menjadi berkat, menjadi dampak di sekolah, di lingkungan, bahkan dimanapun mereka berada. Di dalam nama Yesus kami yang telah berdoa, haleluya, amin. Tuhan Yesus Tuhan, saya berdoa untuk bangsa kami Indonesia, dari bangsa-bangsa sampai mereka. Tuhan berkati Indonesia supaya Indonesia lebih baik lagi Tuhan. Berkati Indonesia sampai Indonesia bisa pulih lagi wabah COVID yang banyak varian. Engkau pulihkan bangsa kami Indonesia Tuhan. Petaka kosta yang ketiga akan terjadi di Indonesia Tuhan, dalam pencurangan kudus yang terdahsyat di zaman itu. Dan Tuhan juga berkati sekolah kami supaya sekolah kami semuanya pada sehat yang ada di sekolah kami, kepala sekolah, guru-guru dan yang lain-lainnya Tuhan. Tuhan berkati guru kami, baik guru kami mengajarin kami yang apa yang dipelajari, kami mengerti kami Tuhan untuk belajarnya Tuhan. Dan Tuhan berkati gereja kami, jemaatnya Tuhan, supaya jemaat yang mau terus bersama-Mu Tuhan, dan semua jemaatnya sehat semua Tuhan. Kalau ada yang sakit, Engkau pulihkan dalam tangan-Mu Tuhan. Dan Tuhan juga berkati pemimpin gereja kami, pambang-bang dan bu gembala Tuhan, supaya mereka menyampaikan cerita-Mu Tuhan yang baik Tuhan, menyampaikan supaya kami lebih baik untuk selalu bersama-Mu Tuhan. Dan Tuhan berkati kakak sekolah minggu Tuhan, supaya kakak sekolah minggu Tuhan sehat juga Tuhan. Dan Tuhan berkati kakak sekolah minggu Tuhan yang menyampaikan cerita-Mu tentang firman-Mu Tuhan. Berkati mereka supaya mereka bisa menyelamatkan kami Tuhan.
menyemangati kami, dan kami selalu ibadah kepadamu Tuhan. Dan Tuhan juga kami tidak malas-malasan untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Yesus saya, amin. Adik-adik, bangkit semua berdiri, kita akan terima berkat Tuhan. Tangannya diangkat ke atas ya adik-adik. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, adik-adik yang dicintai Tuhan, adik-adik yang akan dipersiapkan Tuhan pada akhir zaman, terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Allah Bapa di dalam nama anaknya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, persekutuan yang manis dengan Allah Roh Kudus, menyertai adik-adik semua, mulai saat ini sampai Yesus datang mengangkat kita, bahkan sampai selama-lamanya. Yang sudah terima berkat Tuhan katakan, amin. Shalom adik-adik, Tuhan Yesus memberkati berlimpah-limpah-limpah. Haleluya.